Sekarang kita masuk ke SAS ya. Jadi ini contoh input data di SAS ya. Nanti ini adalah sintaks SAS yang akan kita gunakan ya. Nah, untuk yang pertama ya, kita tuliskan data, terus kita kasih nama datanya apa ya. Ini misalnya di sini saya kasih nama Vetcom ya. Mau diganti apa saja sesuai yang kalian mau itu boleh. Lalu yang kedua, input ini memasukkan peubah-peubah apa saja yang nanti akan kita masukkan ke dalam tabel kontingensi. Yang pertama ini ada yang test, respon, sama count. Count ini nanti isinya jumlah frekuensinya. Lalu kita ketik data lines boleh, atau misalnya cards juga itu bisa ya. Nah, setelah itu di sini kita masukkan datanya. Tadi kan di sini kita masukin di inputnya test, respon, sama count. Berarti yang kolom pertama ini adalah test, yang kedua respon, yang ketiga ini count. Nah, ini diulang sebanyak berapa pengulangan datanya ya. Lalu jangan lupa tambahkan titik, koma. Setelah itu kita masuk ke procsort. Procsort ini fungsinya untuk mengurutkan data ya. Lalu di sini datanya apa? Tadi misalnya Vetcom ya. Nah, ini mau diurutkannya descending ya. Berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan tes. Lalu juga descending juga berdasarkan response. Lalu diketik run. Nah, setelah itu kita masuk ke procfrag. Procfrag ini untuk membuat tabel kontingensi ya, atau tabulasi silang. Datanya yang mana yang mau dibuat tabulasi silang ya, ini data Vetcom tadi. Lalu ini order sama dengan data, artinya nanti kita pengen tabulasi silang yang dibuat itu urutannya sesuai dengan data yang dimasukkan. Nah, kalau kita tidak menuliskan order sama dengan data, by default dia membuat tabel kontingensi berdasarkan urutan alfabetik atau urutan abjad ya. Nah, lalu selanjutnya adalah weight. Isinya count. Weight ini kita tulis kalau datanya sudah berbentuk ringkasan atau tabel kontingensi seperti ini ya. Kita kasih weight. Weight-nya yang mana? Yang count-nya. Tapi kalau misalnya datanya masih raw data, misalnya kategori A1, B1, A1, B2, A1, B3 masih turun ke bawah gitu, itu nggak usah pakai yang weight. Lalu yang ketiga ini adalah table. Ini untuk membuat tabel kontingensinya. Peubah apa yang mau kita crosskan? Di sini ada tes sama respon ya. Kita kasih tes, asterisk, lalu respons. Nah, setelah garis miring ini adalah sebenarnya optional. Optional untuk kita mengeluarkan output yang mana yang mau kita keluarkan. Nah, ini saya ingin mengeluarkan expected atau nilai harapannya. No percent, no row, no call ini artinya saya tidak mau mengeluarkan persentase terhadap total, persentase terhadap row, dan persentase terhadap kolom. Yang terakhir, senspec ini adalah untuk mengeluarkan nilai sensitivitas dan spesifisitasnya. Lalu setelah itu kita run. Ya, sekarang kita mau masuk ke software SAS-nya ya. Kalian bisa menggunakan software SAS yang sudah diinstal di komputer kalian ya. Atau jika belum, kita bisa menggunakan SAS on demand ya. SAS on demand ini nanti kita runningnya di cloud ya, atau di servernya SAS ya. Alamatnya di sini welcome.oda.sas.com nanti. Nah, di sini kalau kalian belum register ya, kalian bisa register dulu nama dan email ya. Nah, kalau sudah nanti bisa langsung masuk ke sign in ini. Karena saya sudah pernah register, jadi saya langsung masuk ke sign in ya. Kalau sudah berhasil sign in, kita akan masuk ke menu ini ya. Nanti kita bisa pilih yang ini, SAS Studio saja. Kita klik. Oke, kalau sudah masuk ke menu ini ya, kita bisa pilih yang ini, New Option, yang gambar titik banyak nih. Pilih New SAS Program.
Nanti akan keluar bagian kosong di sini. Nah, ini ada 3 menu. Di atas ini ada kode untuk kita memasukkan sintaks SAS-nya. Log ini adalah untuk informasi kalau ada sintaks kita yang salah atau error ya. Result ini nanti adalah hasilnya. Oke, saya kopikan saja ya yang tadi. Nah, sementara saya nggak pakai yang SenseSpec-nya dulu deh. Oke, yang pertama kita running datanya. Untuk running, pilih yang gambar orang lari. Nah, ini datanya sudah masuk ya. Selanjutnya mau running yang data yang diurut. Misalkan ya, ini pilihan saja sih, kalau misalnya tidak mau diurut juga tidak apa-apa. Langsung kita masuk yang ke procfrag ya. Procfrag-nya ini kita lihat kalau tanpa yang SenseSpec tadi apa outputnya. Ya, jadi di sini ternyata outputnya cuman tabel kontingensi 2x2 ya. Bisa dilihat keterangannya di sini baris pertama ini adalah frekuensinya yang 11, 4, 2, 6 ya. Lalu yang baris keduanya adalah expected-nya, yaitu nilai harapannya. Ya, satu lagi yang mau saya tunjukkan dengan menggunakan SAS ini adalah kita mau mencoba menghitung nilai sensitivitas dan spesifisitas ya. Nah, untuk menghitungnya di SAS kita cukup tambahkan option di tables tadi ya. Jadi setelah expected, no percent, no row, no call, kita bisa tambahkan option send spec. Ya, memang ini nggak keluar ya warna birunya, tapi kita bisa coba run. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, selain ada output tabel frekuensi ya, di bawahnya juga ada output sensitivity dan specificity ya. Jadi ini kita lihat di estimate-nya. Berarti sensitivitasnya di sini 0,846, sedangkan spesifisitasnya adalah 0,60. Oke, begitu ya cara penggunaannya. Mudah-mudahan bisa difahami. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai kebebasan ya, atau independence. Di sini ada dua peubah dikatakan independen secara statistik jika sebaran bersyarat populasi Y identik pada setiap tingkat X. Nah, jika dua peubah independen, kemungkinan hasil kolom tertentu J ini adalah akan sama di setiap barisnya. Nah, contoh ini peluang di belief in afterlife ya. Ini dia tidak tergantung pada jenis kelamin ya. Misalnya maksudnya seperti apa? Maksudnya misalnya kalau peluang aktual untuk belief in afterlife ini sama dengan 0,8 ya secara keseluruhan, maka ini juga peluang belief in afterlife ini akan sama untuk di wanita maupun di pria, kira-kira sebesar 0,8. Artinya kalau peluang yang bilang yes itu sama di antara female dengan males ya, berarti ada kebebasan antara gender dengan beliefs in afterlife. Ya, berikutnya saya akan masuk ke dalam penarikan contoh multinomial dan binomial ya. Ya, perhatikan tabel kontingensi berikut. Ya, jadi kalau kita punya tabel kontingensi ya, kalau kita melihat tabelnya saja ya kurang lebih ya sama isinya frekuensi ya, total frekuensi dan sebagainya. Tapi sebenarnya ya observasi di masing-masing sel ini ya, kita harus tahu dia itu masuk ke dalam sebaran binomial atau multinomial. Bagaimana cara mendeteksinya ya? Jadi kalau tiap baris itu berasal dari kelompok atau grup yang berbeda.
di mana setiap baris ini berasal dari kelompok atau grup yang berbeda. Sampel pada baris itu fix. Jadi yang fix itu sampel pada barisnya ya. Lalu sampel tersebar pada dua perlakuan berbeda. Jadi kalau di tabel ini difikskan. Saya mau yang diamati B1-nya misalnya 60, B2-nya 40. Nah, baru dari masing-masing ini berapa yang masuk ke kategori 1, berapa yang masuk ke kategori 2. Ya, yang ini juga sama. Ini masuk ke dalam sebaran binomial. Sedangkan kalau ukuran sampel totalnya yang fix selalu dibagi ke 4 kategori, ini masuknya ke sebaran multinomial. Maksudnya kayak gini, yang kita fixkan adalah yang N-nya, N totalnya. Nah, misalnya di sini saya mau ambil sampel sebanyak 100. Nah, baru dari 100 ini berapa yang masuk ke sini, berapa yang masuk ke 12, berapa yang masuk ke 21, dan berapa yang masuk ke 11. Nah, kalau cara pengambilan sampelnya seperti ini ya, ini akan masuk ke sebaran multinomial. Ya, oke, di sini ada latihan dari buku Agresti yang bisa kalian diskusikan bersama teman satu kelompok ya. Di sini ada nomor 2.1 sama 2.2. Sebenarnya 2.2 ini tadi sudah sedikit saya ilustrasikan di slide ya. Bisa dicek-cek lagi nanti slide-nya. Ya, bagaimana? Sudah disimak beberapa penjelasan mengenai tabel kontingensi tadi? Nah, ada beberapa pembahasan menarik dalam materi tadi ya, di mana apabila cara kita mengambil contoh atau sampel yang akan ditaruh di dalam tabel kontingensi itu berbeda, maka sebaran yang kita gunakan juga akan berbeda. Tadi sempat disebutkan ada sebaran binomial dan ada juga sebaran multinomial. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai kedua materi ini, akan kita pelajari di pertemuan minggu depan. Baik, saya cukupkan perkuliahan hari ini. Kita bertemu lagi di perkuliahan minggu depan.